Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hajan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Nurul Yakin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita dalam situasi yang sangat luar biasa. Rongrongan yang paling terberat dan terbesar yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam itu adalah kita keluar daripada akidah Islam. Kita dipaksa, kalau istilah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu dalam bukunya adalah MTS, murtad tanpa sadar. Ya, jadi kita dipaksa murtad tapi tanpa sadar, karena kita sekarang lebih percaya pada hal-hal protokol kesehatan ketimbang syariah. Kita lebih fokus memikirkan agar kita terhindar dari kematian. Padahal sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Yang perlu kita pikirkan adalah bekalan apa yang kita bawa saat kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan apa kita, itu yang penting. Bukan mati corona atau covid itu adalah salah satu dari sekian banyak cara, bukan satu-satunya cara kematian. Orang berpikir kalau kita tidak terpapar covid, kalau tidak kena corona, kalau kita tidak kena virus, kita tidak mati. Salah, kita bakal mati kok. Kullu nafsin. Kata-kata kulu itu adalah kata-kata mengikat. Saya baru tadi siang mendapat pelajaran dari adik sepupu saya. 5 hari dirawat di rumah sakit. Berulang-ulang di PCR. Ya, mau masuk dirawat, ya kan, mau masuk dapat kamar di PCR. Oh, negatif, ya kan? Pulang, ya kan, mau pulang negatif tadi kan. Tapi Allah takdirkan dia selamat atau dia sembuh dari penyakit jantungnya. Tadi pagi jam 6 dia jatuh di kamar mandi, meninggal. Bukan covid, pleset. Ya kan gitu kan kata Jakartanya. Covid dijaga-jaga, dicolok-colok, kepleset. Ya kan? Kan kita tahu. Ya kan. Udah kita pakai masker 6 lapis ya kan ya. Ada kita mati engap, bukan covid. Ya kan? Kan gitu. Wala ini. Apa sih yang mesti kita lakukan saat seperti hari ini kondisi kejiwaan kita ditakut-takuti? Saat hari ini keimanan kita digoyah. Saat hari ini keyakinan kita kepada yaumil akhir dipengaruhi. Padahal yang mesti hari ini kita lakukan adalah bagaimana kita mengadakan kekuatan ruhiyah. Saat kita berpasrah kepada Allah, saat kita dekat kepada Allah, saat kita tawakal kepada Allah, saat kita takarub kepada Allah, saat kita memasrahkan diri kita kepada Allah, maka sesungguhnya kekuatan akan datang. Kita ribut hari ini nimbun vitamin C. Ya, kurang kuat makan vitamin C, makan zinc, seng, gitu kan? Ya, wah, makan vitamin, ya kan? Ginseng jadi mabok, ya, zinc, ya kan? Kita sibuk menjemur matahari, ya kan? Berebut matahari jarang ada, sekarang berantem orang gara-gara antri matahari. Oh, barangan gua ini, akhirnya mati dibacok-bacokkan, kan matahari. Fokusnya takut kematian, tapi tidak fokus pada bagaimana kita mati nanti saat Israel datang dengan dalam keadaan apa? Ya Allah ya Rabb,
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengingatkan kepada kita, memesankan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-133 sampai gugusan 133 dan 130 sampai dengan 133, itu Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan, mendokumentasikan. Ini kita baru saja selesai daripada Zulhijjah. Ini menarik. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram adalah bulan-bulan haram yang Allah rentetkan. Jadi kita belajar momentum bagaimana kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya bunaya, innallaha astafa lakumuddin. Kata Nabi Ibrahim, anakku, Allah telah pilihkan agama kepada kalian, ini agama Islam. Orang nyinyir, bagi siapa yang menyumbang Palestina, pergi dari negeri Indonesia. Ini ada orang Tionghoa, nyumbang 2 triliun, nggak pakai pasir. Akhirnya kata Allah, nggak pakai duit, pasir semua 2 triliunnya. Tampar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yang selalu meremehkan urusan kita mau menyumbang uang kita ke Palestina. Ya. Mari ada meme ya kan, ini orang yang tidak mencintai negeri ini, silakan pergi dari negeri ini. Ini penguasa Tionghoa, saya malu tertampar. Mestinya ini pelajaran bagi kita. Mana orang Islam, mana penguasa pribumi? Bos, cari dokumentasi siapa yang paling terbanyak menghabiskan uang negara dengan kasus korupsi triliunan. Siapa? Goblok kok ketulungan amat ya. Kesel banget. Waduh, dikasih 2 triliun bohongnya deh gitu. Hebat ya emang itu. Kalau orang bohong, ini saya ingat dulu kayak saya bilang namanya ngibul yakin. Bohong tapi yakin. Apa ini? Anak kayak Mukidi apa Akidi nggak tahu saya tuh. Udah ngibul tapi yakin. Ketipu Pak. Gubernur sama Polda salaman. Kayak anak kecil, saya kasih 2 triliun tapi bohong. Astagfirullahaladzim. Ini negeri ini yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Ya, 2 triliun ya bohong-bohongan. Kok bisa ya? Karena makanya kalau kita tidak dekat pada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa kata Nabi Allah Ibrahim alaihi wasallam, ya sebelah kata Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Nabi Ibrahim, jangan kalian ini agama adalah pilihan Allah, maka dipesankan oleh Nabi Ibrahim, fala tamutunna illa wa antum. Itu yang paling terpenting. Mau mati karena Covid, mau mati karena miskin, mau mati karena nggak pernah sarapan, mau mati kita nggak dapat oksigen. Ini rumah hari ini sibuk, rumah ini kayak bengkel. Oh, tabung oksigen, dodong gede kecil. Orang sibuk dengan oksigen. Ya. Oksigennya penuh, stok kami penuh Pak Ustadz oksigennya. Terus kata Allah, paru-parunya gue bentiin, mati. Lo boleh banyak oksigen, paru-paru berhenti, mati juga. Astagfirullahaladzim. Takut. Orang hari ini takut ya kan. Aduh, siapa nih? Ya, sabotase, ada aja. Kalau mau tahu lagi begini, jangan-jangan yang aja nih. Iya, tahu. Duatin, anak mau dikasih 6T nih. Ya. Artinya 6T tetelan. Daging. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang paling terpenting itu bukan matinya, bukan dengan apa kita kematian. Yang paling terpenting waktu kita mati, maka kalimat terakhir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Waktu kita mati, kita menggenggam akidah Islam, akidah la ilaha illallah, karena Allah ancam, Allah berikan ancaman kepada orang-orang yang kemudian nanti berhadapan dengan Allah tanpa menggunakan agama Islam. Dalam surat Al-Imran, wa may yabtaghi ghaira Islam madina fala yuqbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Jangan coba-coba ente cari agama selain pada agama Islam. Mati din Islam itu mati tanpa tauhid. Bisa jadi kita hari ini mati dalam kekecewaan, putus asa. Ya Allah, ini PPKM level 4, 1 level lagi kalah di CIS. Kalau kata anak-anak pedes banget Bi, kata si level 4, 1 level lagi pedes.
jelas banget ya kan. PPKM ya kan ya. Ada di rumah terus ya nggak bisa bergerak ya kan. Akhirnya orang nggak ada gerak semuanya keliling situ-situ aja ya kan. Pinggul paha makin melar gitu PPKM makan terus ya kan. Hantam jiwanya ini hari ini orang galau, orang gelisah. Orang di rumah tapi takut mati. Ini nggak kemana-mana tapi takut kelaparan. Mana hari ini? Udah takut-takutin. Bebas kalau sekarang mah ya kan ya. Sekarang orang mau ngambil beras aja ditakut-takut ke PRT. Beras Pak, kalau nggak pakai vaksin nanti nggak dapat beras bansos. Akhirnya orang ngantri vaksin, nggak bisa disuntik, beras kagak dapat, nyawa melayang ya kan. Gara-gara nyawa beras nih vaksin, udah pokoknya vaksin aja dah, mau Sinovac ke Sinepek ke Sinetron ke, udah gua nggak peduli dah, pokoknya gua dapat beras. Ada beras kagak ya kan ya. Vaksin itu ikhtiar saja ya kan ya. Nggak usah kita perdebat, ikhtiar saja. Protokol kesehatan itu ikhtiar saja. Kita lakukan ikhtiar itu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Tetapi protokol syariah, persiapan kita mati dalam keadaan Islam, persiapan mati kita dalam memegang kalimat la ilaha illallah, jangan sampai kita tinggalkan. Ini yang paling terpenting. Apa yang mesti kita lakukan pada saat ini? Bahkan begitu pentingnya kalimat la ilaha illallah, Allah dokumentasikan sampai Allah bilang begini dalam gugusan surat Al-Baqarah 133. Kuntum ya kan syuhada, ada orang syuhada yaqubal maut. Kata Allah, datangkah kalian, lihatkah kalian, menyaksikan enggak kalian saat yang namanya Nabi Yakub alaihissalam itu didatangi sedang berada pada sakratul maut. Salah satu doa yang tadi diminta oleh imam kita adalah Allahumma hawwin ala sakratil maut. Sakratul maut itu 1001 macam penyakit. Kalau lebih daripada COVID, ya sesak napas juga kita. Dia kemudian diberi gambaran kepada kita ya kan tentang siksa neraka. Kemudian diberikan gambaran kepada kita tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan kemudian kita belum sempat minta ampun. Kemudian kita melihat di depan kita sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kerennya sudah divisualisasikan tentang neraka itu kan. Kita udah enggak bisa lagi, tapi kita mau bertobat, tapi sudah sampai di sini. Bukan lagi soal sesak napas, bukan lagi soal saturasi, tapi soal akidah, soal keimanan, soal bekal, soal nanti kita ditempatkan di mana oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat Israel yang diutus oleh Allah untuk waktu menyambut sakaratul maut itu Rasulullah, dia bilang, ya kata Rasulullah, didampingi oleh Jibril. Rasul minta, kata Rasulullah, aku aja yang begitu pelan masih merasakan sakit. Kata Rasul, bagaimana nanti umatku? Itu satu macam penyakit. Apakah kemudian setelah kita mati selesai? Tidak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, kullu nafsin za'iqatul maut, fa innama yutawaffawna yaumal qiyamah uzurakum. Fama ya'mal miskala dzarratin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, nanti kata Allah Subhanahu wa taala, begitu kita sudah mati bukan persoalan selesai, kemudian nanti kita berdiri di padang mahsyar, kemudian kita ditimbang amal-amal kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sebalas-balasnya, sebaik-baiknya ganjaran, sebaik-baiknya balasan bagi kalian yang hari ini tidak bisa disentuh dengan hukum. Kalian tersenyum waktu kalian mendapat keringanan karena kehebatan kalian, uang kalian, kekuasaan kalian. Kalian bisa pendam, kalian bisa bungkam, kalian bisa berikan rasa takut kepada rakyat untuk memperjuangkan kebenaran. Tapi tidak nanti waktu kalian berdiri di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tangan kalian yang telah berlumuran darah, tangan kalian yang telah mengetuk palu kemudian memberikan kezaliman yang teramat sangat kepada para ulama dan pemuka-pemuka agama. Tangan kalian yang kemudian memberikan kemurahan hati kalian pada penjahat-penjahat negeri yang telah menghilangkan atau telah begitu merampas uang rakyat. Tapi karena kalian dia bebas, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalian akan dimintai pertanggungjawaban.
Allah. Itu yang musuh kita. Waktu anak-anaknya berkumpul, Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada anaknya, ya Munaya, wahai anakku, maja ta'budu min ba'di, apa yang kalian sembah nak nanti kalau aku tidak ada? Sakratul maut. Ya. Kalau kita sakratul maut udah nggak lagi mikirin apa-apa, kita udah bingung, kita ngomong juga nggak bisa. Nabi Yakub di tengah sakratul maut kemudian dia bertanya, ini Nabi. Dia perlu ketegasan anak-anaknya. Dia perlu keyakinan yang seyakin-yakinnya pernyataan dari anak-anaknya. Tuhan apa yang kalian sembah? Agama apa yang kalian pegang? Nah, waktu nanti aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Yakub tahu benar bahwa agama atau keimanan atau akidah tidak bisa diwarisi. Dia mesti diajarkan. Baru kemudian anaknya mengatakan, aku akan menyembah abaik Tuhan bapamu Ismail, Ishak, Ibrahim. Baru Nabi Yakub menghembuskan napas terakhirnya. Kita tengah berada di zaman TikTok, kemudian kita bilang, ya Allah nak, kalau Abi nggak ada, apa nak yang kamu kerjakan? Kalau Abi masih ada, kamu gini-gini dua, ngekok. Abi masih ada. Abi masih ada, tapi Abi susah bangunin engkau sholat subuh. Nah, nanti kalau Abi tidak ada, Umi tidak ada, apa? Nanti siapa yang menanyakan, nak, murojaahnya bagaimana? Hafalan kumu bagaimana? Nak, pemahaman agama bagaimana? Nak, kita udah gak peduli lagi dengan itu sekarang. Sekolah yang pinter loh. Ya kan, biar kerja enak. Tapi kalau kerja enak, biar gampang korupsinya. Salah ngomong ada. Kayak gitu. Lu orang kerja. Ada lagi orang peduli kepada agama. Kalau kita berhadapan pada situasi di mana sedang diguncang. Guru saya datang nih, Pak Ustadz Jihad Muhammad Jihad. Kalau saat ada mau jihad, saya grogi, saya ceramah ini salah. Ayah kalau lagi sampai skripsi akhir sertasi. Doain ya saya, aminkan doa saya, mudah-mudahan abang saya, guru saya Ustadz Muhammad Jihad diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan segala urusannya. Ya, karena kita lihat hari ini bukan berarti Allah tidak sayang. Sesungguhnya Allah ingin memberikan pelajaran. Kenapa para ulama hari ini lebih cepat dipanggil? Perlu ada kaderisasi. Perlu buat program di mana program ini, masjid ini isinya anak muda. Orang tua tinggal aminin. Ini jangan dia yang komat, dia yang ajan, dia yang jadi imam. Kuat napasnya, saturasinya kuat. Waladoh. Wah, kesian orang tua. Perlu percepatan. Musibah yang paling terbesar waktu Allah wafatkan para ulama yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Luar biasa ini cobaannya ya kan ya. Yang benar-benar cepat. Yang ngeselin lama matinya. Yang bikin keki, yang bikin imun kita turun nggak mati-mati. Lalu kita lihat ya imun kita langsung turun, masya Allah. Makanya kaderisasi harus lakukan cepat. Satu syuhada, ya Halmus sekarang sudah meninggal. Syuhada lagi gagal ginjal, cuci darah, kemudian juga kena COVID. Alhamdulillah dia rasa mati. Terus dia bilang, dia pesan sama lewat WhatsApp, lakukan percepatan yang namanya kaderisasi. Kaderisasi. Alhamdulillah kan udah ini, anak-anak mudanya banyak, imamnya udah madak. Enggak dengan ceramah-ceramahnya maju. Jumat. Ya kan. Komposisinya 40%, 60%, anak-anak muda 40% orang tua. Di bidang. Baru kita hidup. Ini luar biasa. Ya kalau kita di gak di luar nggak jalan. Aman nih bang. Aman ibu. Hah? Ibu ada? Oh. Ya bu, saya kira khusus untuk laki-laki aja bu.
kelihatan. Kedengaran Bu? Wah mantap. Aduh, Masya Allah ibu-ibu militan semua nih. Ya, kan, ya. Jadi yang penting kita lakukan hari ini adalah apa? Doa. Dan waktu berdoa tadi itu, beribadah itu kan doa itu ibadah. Doanya jangan cuma hanya bibir saja. Allah Ta'ala bilang dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Tadaruan wa khufyatan. Menghamba kepada Allah hari ini. Udah kita nyerah. Senyerah-nyerahnya tawakal. Setawakal-wakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu kita berdoa pagi dan petang, waktu kita baca Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi sayun fil wala fis sama wa huwas samiul alim. Yakinnya ya Allah tidak ada yang bisa memudorotkan ya Allah. Apapun itu baik dari langit dan dari bumi. Kalau aku bersama dengan kalimatmu yaitu la ilaha illallah. Yakin. Karena keyakinan kita tadi itulah, maka dengan sendirinya imun itu muncul. Imun gak bakal muncul kalau iman kita drop. Kalau kita galau, kalau kita resah, kalau kita gelisah, kalau kita gundah gulana, kalau kita dihantui dengan kekhawatiran yang berkelebihan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat seperti itulah kemudian akan muncul setan yang membuat kita rendah, iman kita turun ke bawah. Maka kalau udah imannya turun ke bawah, kita akan melakukan apa yang diinginkan oleh setan. Setidak-tidaknya tidak bersyukur pada Allah. Padahal kata Allah dalam surat yang lain, akan paskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Yang doanya cepet-cepet. Geran nonton bola lama duduk ke geran zikir cepat. Subhanallah ban lo. Wah, kata malaikat kok ban lo. Alhamdulillah. Si dia yang datang. Kayak tadi doanya. Bahkan kalau dalam surat Al-Anbiya itu, surat yang ke-21 ayat yang ke-90, ya da'u rabbakum. Serulah Tuhanmu, berdoalah kepada Rabb kamu, yaitu ragaban wa rahaban. Penuh harap. Merintih. Pasrah. Munibin, kembali kepada Allah. Jadi waktu kita berdoa, kemudian kita bilang kepada Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Terbaik ya Allah. Bisa jadi kalau hari ini engkau tidak berikan jalan keluar dari masalah yang aku hadapi, atau aku tersandera dengan kesulitan-kesulitan ini, bisa jadi ini karena dosa-dosaku ya Allah. Kita bilang ampuni aku ya Allah. Ya kan? Udah gak lagi bisa kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bisa jadi kalau doaku ini tidak terangkat ke langit-Mu ya Allah, arasmu tidak tergetar karena kami tidak mau memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah akan naik doa seorang hamba kalau dia tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Kami biarkan mereka mengolok-olok agama ini ya Allah. Kami biarkan mereka melakukan kezaliman demi kezaliman ya Allah. Kami biarkan mereka merusak anak-anak kami ya Allah. Kami biarkan mereka merampas sesuatu yang paling mahal dari kami ya Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kami masih berdiam diri, kami masih asik dengan dunia kami masih asik dengan hobi kami masih asik dengan kesenangan kami, padahal agamamu sudah memanggil kami untuk berjuang. Kalau ini cuma karena kelalaian kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Tadaruan wa khufyatan. Udah gak ada lagi kita bisa ya kan berleha-leha, karena ini kita sudah luar biasa. Gunakanlah hidup kita ini untuk beribadah pada Allah, kemudian kita untuk berjuangkan agama Allah, mensiarkan agama Allah, memakmurkan agama Allah. Di mana orang hari ini, ya Allah, kalau kita diberi ruang sedikit saja untuk beramal ma'ruf nahi munkar, lakukan itu, jangan tunggu besok. Mahal.
Entah kapan kita nggak bisa lagi, mungkin besok-besok kita mau ke sini ini, kita akan seperti mengalami saudara-saudara kita di Palestina di jalur Gaza. Di depan masjid kita bukan lagi ada tulisan berkerumun, tapi sudah ada orang yang menjaga. Kalau maju kalian tembak. Ya Allah ya Rabb, anak-anak muda di Palestina, ibu-ibu di Palestina mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Kita pala kabur, DKM-nya tutup. Jamaah berani, buka aja Pak. Kata pengurus, lo gak enak buka, gue yang tadi tangkap, gue maunya tutup. Lockdown. Jamaah teriak, buka masjid. Kata pengurus, lockdown. Apa? Jadi saya luar biasa diriakan ini. Satuan jamaah, kekuatan jamaah. Ya kan, bahwa pengurus masjid itu tugasnya melayani umat. Tapi sekarang dibalik, justru jamaah ya, melayani pengurus. Yang pusing jamaah. Ayo, ini masjid luar biasa. Tanah Abang doang. Ya kan. Cutlain semuanya, ya kan. Udah kosong masjidnya, ditakut-takutin, ya kan ya. Orang mau susah ya kan ya. Nanti besok ada peraturan sholat cuma 20 menit kayak makan 20 menit. Waktu Anda tersisa hingga 7 menit. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti. Boleh nanti sholat tapi waktunya cuma 20 menit. Kan aduh. Ya kan. Imamnya enggak bisa bahasa panjang-panjang ya kan. Jadi apa yang mesti kita lakukan hari ini waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibadah kita dalam doa tadi, kata para ulama, ibadah itu harus mendatangkan 3 perkara. Yang pertama adalah cinta pada Allah. Kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Dengan cintalah kita nanti akan datang kebahagiaan. Dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan datang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memberikan kemudahan dalam kesulitan-kesulitan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala bilang dalam surah Al-Maidah, generasi yang menang, generasi yang akan memperoleh kemenangan, generasi Rabbani adalah salah satu di antaranya karakternya yuhibbunallah wa yuhibbunnahu. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ini adalah ibadah. Karena cinta. Ya. Kita ibu-ibu nih terutama nih kan, ikatan cinta nih ya kan. Ada barang nih sama Elsa lagi kabur-kaburan sama si Rizky nih ya kan. Wah, Ustaz tahu ya, Ustaz kalau nonton mah untuk ini aja ya, pengamatan aja ya kan. Tahu ya, itu. Ini ayo. Luar biasa ini kita ini. Ya kan, tadi saya pernah baca bukunya itu mengatakan tanpa sadar kita la ilaha illallah kita diganti ya kan pelan-pelan. Tuhan kita lagi bukan nanti Allah ya kan. Nggak apa-apa tiba-tiba kemudian diam-diam ada pejabat yang kemudian mengucapkan selamat tahun baru. Bahai agama Syiah. Ya. Nairus itu adalah semuanya agama saya tadi itu tahun barunya Nairus tadi itu. Kalau udah diucapin selamat kayak begitu, dia bilang kami udah diakui. Nanti tinggal pengajuan. Mau apa? Megang kalimat la ilaha illallah dikatakan subversif, ditakut-takuti, agama yang menghina agama Islam, yang melecehkan kalimat tauhid, dikumpuli, dihormati, dipuja-puja, dikagumi, dibantu. Kemudian kalimat la ilaha illallah yang memegangnya ditangkap. Ya biasa ini. Ya kan? Ini saatnya, Pak. Kalau kita meninggal dalam posisi la ilaha illallah ini luar biasa. Inilah Allah pilih ya kan. Bukan. Kalau hari ini kita tidak kena terpapar virus bukan karena protokol kesehatan kita yang paling disiplin, bukan karena kita yang paling hebat, bukan kita yang paling kuat. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan kita bilang dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini peluang
Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita baca doa iftitah. Kita masih diberi kesempatan. Ayo bagaimana caranya? Ruang sedikit pun kita jadikan untuk ajang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun waktu yang Allah berikan, sekecil apapun ruang yang Allah berikan, jangan pernah tolak itu untuk mendeklarasikan atau untuk beribadah kepada Allah. Ini yang mesti kita lakukan hari ini. Tubi-tubi ini ya kan datang ya kan ya kepada kita. Kepemimpinan ya kan, wah, luar biasa, ekonomi. Karena pribumi Pak yang luar biasa, dagang susah dagang, bebas aja susah hari ini mau dagang bagaimana, nggak ada bagaimana. Kita harus yakinkan diri kita bahwa kita mesti berjuang, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Karena maka hari ini yang mesti kita lakukan adalah setelah cinta, maka tumbuhlah kepada kita khauf, kita takut melakukan pengkhianatan kepada agama. Kita takut nanti waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu kita ditimbang amal-amal kita nanti, aduh, jangan-jangan amal kita terlalu kecil di hadapan Allah, terlalu ringan. Ngandelin sholat maghrib berjamaah, masbuk lagi. Kita bangga dengan sholat maghrib kita yang udah masbuk. Terlalu ringan amal kita nanti waktu kita mengandalkan sholat-sholat wajib kita. Kemudian sholat-sholat wajib kita tadi tentu ditimbang. Nggak ada amal-amal yang besar, nggak ada amal-amal yang hebat. Lihat waktu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa nanti ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam pintu surga yang bernama Ar-Royan, yaitu pintu surga yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa sampai ditutup. Sebelum ditutup, kemudian pintu area tadi mengatakan Aina Saim. Kemudian apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ada nggak sih orang nanti kalau dia lewat dipanggil semua pintu surga? Ada, kata Rasulullah. Kata Abu Bakar, aku mau seperti itu ya Rasulullah. Padahal Abu Bakar udah dijamin. Kita BPJS aja nggak punya, KJP hilang datanya. Aduh. Bansos lewat kata Pak. Nggak ada, nggak terdata, data susulan. Itu kata orang Jakarta. Nyusulnya kemana? Gua nggak tahu, katanya terserah lo aja sudah kemana. Ya Rabusi, gimana? Saya ingin menyampaikan keyakinan saja, ya kan. Saya bilang sama istri saya, Mi, nggak usah ribet-ribet mikir-mikir yang tidak. Allah kasih rezeki kepada kita rasakan rezeki. Mi, kok kita nggak ada namanya, ya kan ya. Kalau nggak ada namanya kita masih hidup, berarti kita masih dikasih hidup, Mi. Yang nggak ada namanya mati baru yang repot. Anda bilang, sibuk amat, ya kan ya. Biasa emak-emak. Ya kan, orang-orang udah pakai surat panggilan. Sekarang kalau dipanggil RT genang, Bapak dipanggil RT, duitnya cair. Nah, gitu kan. Kalau di Cengkareng, tahu kalau di sini mah kalau orang kaya ditolak semua kali. Ya, tolak HP-nya, amplopnya gitu kan. Wah, di Cengkareng itu. Kalau namanya kagak ada dia, teh nggak ada nama gue teh. Namanya gue nggak keluar, kayak nggak muncul. Wah, beda. Ya nggak usah, Mi. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ya. Atau lagi. Ya, dia lagi dakwah di Solo. Tiba-tiba teman anak bilang, Ustaz, ya karena anak ini anggota DPRD dari Gerindra. Anak padahal nggak pernah milih Gerindra. Anak bilang, ente siapa? Anak bilang, kita dulu pernah kerja bareng, Ustaz. Waktu zaman ini, karena anak mau ngirimin paket. Alhamdulillah, anak bilang. Ini baru dari Gerindra nih, yang setengah-setengah iman, setengah-setengah kafir. Anak bilang gitu. Begitu. Ada nggak bener nih ya kan? Apalagi nanti teman anak yang lain. Oh, alhamdulillah. Doa Pak. Karena kata Rasulullah SAW, pertama doa itu nanti akan membuka keberkahan. Doa itu akan menghilangkan gundah gulana. Yang membuat rezeki itu tertunda, itu karena kita gundah gulana. Kita suujon, kita putus asa, kita kecewa. Padahal nikmat Allah begitu banyak. Maka lihat, pangkal untuk bersyukur. Yang pertama ingat Allah, kemudian jangan kufur nikmat.
Karena kata Allah Subhanahu wa taala, nanti ada orang di dalam surat Toha, surat yang ke-20, ayat yang ke-124 sampai dengan 126, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, "Waman a'rada an zikri", barang siapa ada orang yang nanti memalingkan mukanya dari syariah, memalingkan mukanya dari kebenaran, memalingkan mukanya dari kalimat la ilaha illallah, kemudian mereka akan memasuki yang disebut dengan Allah ma'isatan, dan kehidupan yang sempit, kaya tapi isoman, gede rumahnya, biar gede segitu-segitu aja Pak, 4L lu lagi boleh keluar. Saya pernah di penjara Pak. Yang paling sakit tuh di penjara itu bersender di jeruji, kemudian kita menatap keluar. Bro, ada lagu dangdut, Pak Hakim dan Pak Jasa. Bukan dengan Al-Quran merojoannya, Pak Hakim. Itu yang paling sakit. Bisa gila orang. Mondar mandir. Yang paling tidak kuat waktu isoman itu adalah psikis jiwa kita. Kalau kita asik dengan zikir, kata Allah, bi zikri tatma'innul qulub, berzikirlah, dengan berzikir hati kalian akan menjadi tenang. Baca Al-Quran, kemudian kita yakin rezeki Allah yang begitu banyak, maka kita nggak diganggu dengan yang kegundah-gulana tadi. Kita lihat teriak di depan kita, cucu kita teriak-teriakan, tapi kita nggak bisa sentuh karena virus. Kalau dulu jauh, benar-benar jauh, ya kan. Sekarang dekat tapi jauh. Dari kaca, Abi, gini-gini doang. Ini saatnya nggak ada Pak. Kalau saya bilang sama keluarga saya, udah nangis aja daripada Subhanahu wa taala. Begitu kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kita bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma afini bi badani, Allahumma afini bi sami, Allahumma afini bi basari, la ilaha illa anta. Nggak ada yang menyehatkan badan kami kecuali Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah. Harus bersungguh-sungguh. Ragoban warahaban tadi itu ada terkandung bersungguh-sungguh kita memintanya, memelas, ya kan, menghibah di hadapan Allah, menyerahkan diri sepasrah-pasrahnya. Tidak ada lagi ilah yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah, ya kan. Kemudian setelah itu lahir nanti kekuatan, akan lahir keyakinan, akan lahir ketegaran, akan lahir kesabaran. Karena nanti ada sangkut paut yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Bangun tengah malam untuk sholat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aqimus shalah li zikri. Kalau waktu sholat ingat Allah, jangan ingat yang lain. Waktu kita sholat malam kemudian kita bilang, ya Allah. Apa doanya ya kalau ajakan Rabbi, ya kan. Adkhilni mudkhala sidq wa akhrizni mukhraja sidq wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Engkau yang bisa memasukkan dan mengeluarkan kami dari masalah ini dengan benar, ya Allah. Ya kan. Ini saatnya kita minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah. Karena saat seperti ini, waktu di sepertiga malam, kita serahkan seluruh, Masya Allah, ya kan. Ulama mengatakan, kita terkejut saja bangun malam, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita baca lagi potongan doa, yaitu la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita baca lagi doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kemudian kita baca Allahumma maghfir, kita diampuni seluruh dosa kita. Apatah lagi kalau kita bantu dengan salat malam. Biar sistem langit yang bekerja. Udah otak ini udah lumpuh Pak. Mau dagang apa sekarang? Online semua juga Bang, online.
Biar Allah yang akan memberikan rezeki. Itu urusan Allah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mengatur semua itu. Kita ikhtiar saja, serahkan hasilnya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan sholat maghrib, kesempatan sholat isya berjamaah, kesempatan waktu kita sholat subuh, kesempatan waktu kita sholat malam, itu kita lakukan adalah kita permintaan khusus kepada Allah. Ya kan? Video call subhanallah. Kita mau zooming video call aja kita nggak menunggu habis lagi video call jauh. Kita video call sama Allah. Siapkan malam-malam itu. Apa yang mau kita omongin sama Allah, apa yang mau kita minta pada Allah, apa yang mau kita keluh kesahkan di hadapan Allah, apa yang mau kita bilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bilang, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmati astaghiitsu asli kullah. Nafsi terfata'ain. Ya Allah, jangan tinggalkan aku ya Allah. Aku ini seorang ayah ya Allah dengan 4 anakku ya Allah. Jangan engkau tinggalkan aku dalam ngurus rumah tanggaku ya Allah. Beri keberkahan, bukakan pintu rezeki ya Allah. Bilang sama Allah, ya Allah aku ini pengurus masjid ya Allah. Ini bagaimana ya Allah umat ini ya Allah. Bukakan pintu hati mereka, makmurkan masjid ini ya Allah. Minta sama Allah. Jangan ngadunya di Facebook. Nah, ini yang salah. Ya. Entah apa lagi yang kami buat sebagai rakyat. Apakah bisa lagi berkibar bendera merah putih? Ya kan? Seperti lagu ya kan? Ya, kalau siapa yang berani menurunkan engkau segenap rakyat membela? Karena nggak bisa lagu itu. Rakyatnya kena COVID. Bisa. Ya kan. Kita yang mempertahankan negeri ini, Pak. Kita. Ya kan. Jangan pernah berharap mempertahankan negeri ini dengan berharap pada orang-orang di luar agama Islam. Agama Islam kita, Pak. Karena ini negeri mana negeri kita, diwariskan oleh para pejuang. Ayo maka jadikanlah setiap ini pertemuan-pertemuan kali itu ada gagasan-gagasan yang mau kita bilang. Tengok Pak, tengok jamaah. Jangan cuma hanya di masjid, tengok kok ini nggak datang, oh sakit dah. Apa yang mesti kita, jangan sampai kok nggak tahu itu, atau mati aja ente yang nggak pernah ngeliat teman ente. Tengok Pak, jenguk. Kumpulkan bantuan dari masjid, kumpulkan kemudian yang membutuhkan kita kasih, udah nggak usah perlu lagi. Habisnya kagak minta, udah nggak usah pakai minta-minta. Nah, lakukan itu sekarang. Jangan sampai nanti orang lain yang masuk. Bantu. Jadikan masjid ini posko terbesar. Jadikan masjid ini tempat di mana bertebar kebaikan. Udah ayo kita kumpulkan apa yang bisa kita kumpul. Rasulullah SAW kan, ini kemana ini? Kok dia tidak ada? Kata sahabat, ini rumahnya jauh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku nggak tanya jauh, ini di mana ini? Kenapa dia tidak datang? Disamperin Rasulullah SAW untuk dilihat waktu sakit. Kita kadang-kadang cuma rapat di sholatnya saja, tapi kita tidak rapat dalam kehidupan. Ini udah saatnya masjid berperan. Lihat jamaah kiri kanan yang perlu diselamatkan, nggak usah nunggu DKM, nggak usah. Saya kan cuma bendahara, saya kan cuma enggak. Siapapun yang punya berlebih hari ini tolong jenguk. Sampaikan salam atau paling tidak berikan kabar gembira. Oh antum dapat saya dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya. Insyaallah sakit antum itu akan menjadi penggugur dosa. Ini jangan lagi teman sakit kita bilang, "Nah, tangga sono Covid mati, Pak." Mati dia ya. Iya, Mbak Stres. Pak, kalau ustadz yang datang, imam masjid yang datang, pengurus yang datang, kemudian seiman yang datang memberikan kabar gembira, rasanya jauh lebih akan menenangkan hatinya. Sabar akhi, insyaallah Allah akan tolong. Kuat Ustaz. Nah, sampai ya Allah, ini jamaah pada kemana? Ya kan. Tuh anak kedatang. Percuma Pak, Bapak ngarepin jamaah nggak datang, yang datang anak tongkrongan aneh Pak. Wow, kalah. Kita jangan kalah sama anak tongkrongan pes Pak. Tongkrongan anak Vespa itu kalau temannya sakit dia akan berkorban. Jangan kalah ya kan. Kita harus lebih daripada itu. Masjidlah hari ini yang berperang.
Berapa uang kalau beli beras ya kan, agiin, nggak usah nunggu setahun, nggak usah nunggu yak fitrah ya kan. Berapa uang kumpulin yang kaya-kaya di masjid, coba ayo kita bagi rata-rata atas nama masjid dari jamaah untuk jamaah. Kita belajar bagaimana satu sakit semua, kita merasakan penderitaan. Wah, rasanya keberkahan akan muncul. Kalau kita bersaudara, benar-benar bersaudara, saling mendoakan. Ini kadang-kadang waktu dikabarin COVID nggak ada yang mau sholatin. Padahal belum tentu COVID, ada musolatin. Nah, saya yakin ya kan ya, saya yakinnya ya kan ya, karena masjidnya adalah cahaya keyakinan. Kalau masjid ini udah nggak meyakinkan saya, kemana saya lagi harus cari keyakinan? Ya kan? Yakinkan ini, sini nih masjid ini nih fungsinya nih, ya kan. Sekarang ini saya sering berdiskusi dengan Ustadz Muhammad ya, bahwa Tanah Abang ini memang dari dahulu dari awal ya kan, ini adalah menjadi sumber kekuatan pergerakan, sumber ruh daripada seluruh yang ada di sekitar Jakarta ini. Pusat sumbernya itu ada di Tanah Abang. Ayo kita tunjukkan, mulai dari masjid, nggak usah lagi nunggu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengurus masjid harus sigap, pengurus masjid harus teliti, harus bagaimana bersaudara. Beda pak rasanya walaupun cuma 3-4 Indomie ampur beras, kemudian kita datang ini dari jamaah masjid, jauh lebih berbangga. Kemudian kita datang ini pak dari Mes Cendrawasih, jauh amat teman kita. Tapi kalau kita ya Allah ini gambar masjid, dari masjid ke masjid, nah baru akan muncul kekuatan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Jadi bukan hanya sholat saja, tapi waktu kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita nggak pernah tahu pak, siapa di antara jamaah ini yang duluan masuk surga pak. Belum tentu pengurus. Ya kalau pengurusnya belum tentu, apalagi jamaah kan gitu kan. Iya kan gitu. Pengurus aja kagak tentu, lagi jamaah gitu. Ada belum tentu pengurus. Ya kan? Bisa jadi jamaah duluan yang masuk surga begitu. Ini pengurusnya bener nih, masukin surga. Ini imam nih, di waktu anak sakit datang. Ya Allah duluan masukin. Kita nggak tahu walau bisa. Ini saja, ya kan? Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan imun ya pak ya. Meningkatkan imun dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-afu, mohon maaf atas segala kehilapan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.